selamat malam, selamat datang di Suara Bercerita. Di sini, setiap bisikan punya makna, dan setiap kegelapan punya wajah. Pernahkah kalian mendaki sebuah gunung dan merasa jumlah rombongan kalian bertambah satu orang secara misterius? Atau mungkin, kalian merasa langkah kaki di belakang kalian tidak pernah berhenti, meski kalian sudah berhenti berjalan? Malam ini, kita akan masuk ke dalam sebuah catatan kelam dari lereng Gunung Lawu. Sebuah gunung yang bukan hanya sekadar tumpukan batu dan pepohonan, melainkan rumah bagi mereka yang tak kasat mata. Ini adalah kisah tentang 12 pendaki yang nekat menantang aturan alam, tentang sebuah ambisi yang berakhir dengan hilangnya nyawa. Siapkan diri kalian, matikan lampu ruangan, dan biarkan imajinasi kalian menuntun ke jalan yang gelap. Karena malam ini, kita akan membahas, jangan mendaki saat maghrib, misteri pendaki ke-13. Bab 1, Ambisi yang Salah Langkah. Pagi itu, udara di lereng Gunung Lawu terasa begitu menusuk, seolah-olah hawa dingin itu memiliki jemari yang mencoba masuk ke sela-sela pori-pori kulit. Rombongan ini terdiri dari 12 orang mahasiswa yang merasa sudah menaklukkan banyak puncak di Indonesia. Ada Andi, sang ketua yang memegang teguh logika, Rina yang ceria namun sensitif, dan Bayu yang selalu memecah ketegangan dengan tawa. Sisanya adalah teman-teman seangkatan yang hanya ingin mencari pelarian dari penatnya kota. Di base camp, saat mereka sedang mengecek perlengkapan, seorang kakek penjaga warung bernama Mbah Darmo mendekati mereka. Mbah Darmo adalah sosok yang sudah menyatu dengan gunung ini. Kulitnya keriput seperti kulit kayu tua, dan matanya menyimpan kesunyian yang dalam. Ia memegang lengan Andi, dan berbisik dengan suara yang parau, "Mas, Gunung Lawu itu punya waktu tidurnya sendiri. Nanti kalau sudah sore, kalau langit berubah warna jadi ungu pekat, berhentilah. Jangan berjalan tepat saat matahari bersembunyi. Itu waktu mereka bangun." Andi hanya mengangguk sopan, namun di dalam hatinya, ia meremehkan kata-kata itu. Baginya, pendakian adalah soal fisik dan peralatan yang mumpuni. "Terima kasih Mbah, kami akan hati-hati," jawabnya pendek sambil melanjutkan packing. Ia tidak tahu bahwa meremehkan peringatan di Lawu adalah awal dari petaka yang tak bisa dinalar. Pendakian dimulai. Langkah demi langkah membawa mereka masuk ke dalam rimbunnya hutan Lawu. Awalnya, perjalanan terasa menyenangkan. Suara burung jalak lawu sesekali menemani mereka, yang oleh warga lokal dipercaya sebagai penunjuk jalan. Namun, semakin tinggi mereka mendaki, hutan itu terasa semakin menutup diri. Pepohonan yang tadinya berdiri tegak, mulai terlihat meliuk aneh, seolah-olah mereka adalah tangan-tangan raksasa yang mencoba menggapai langit. Masalah pertama muncul di antara pos 2 dan pos 3. Rina tiba-tiba berhenti. Ia merasa pundaknya sangat berat, jauh lebih berat dari carrier yang ia bawa. Ia menoleh ke belakang. Tapi hanya ada Bayu yang sedang bersiul kecil. "Bay, lo dengar suara orang nangis nggak?" tanya Rina dengan suara gemetar. Bayu hanya tertawa, "Ah, itu mah suara angin Rin. Jangan terlalu dipikirin. Kita bentar lagi nyampe kok." Namun Rina tahu, suara itu sangat dekat, seolah berasal dari sela-sela rambutnya sendiri. Matahari mulai condong ke barat. Langit yang tadinya biru jernih mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, lalu secara perlahan berubah menjadi ungu tua yang mencekam. Bau udara berubah total, bau tanah yang segar hilang, berganti menjadi bau amis yang sangat samar namun menyengat. Andi melihat jam tangannya, menunjukkan pukul 17.45. "Sedikit lagi, kita jangan berhenti di sini, tempatnya terlalu lembab," perintah Andi. Teman-temannya yang sudah kelelahan hanya bisa patuh. Tepat saat adzan maghrib seharusnya berkumandang di dunia bawah, suasana di sekeliling mereka mendadak sunyi senyap. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Hanya suara napas mereka yang terengah-engah. Saat itulah, Andi menyalakan headlampnya dan mengarahkan cahayanya ke barisan belakang. Di sana, di luar jangkauan cahaya lampu teman-temannya, berdiri seseorang. Sosok itu memakai jaket hoodie abu-abu yang lusuh dan basah kuyup. Ia berdiri diam, menunduk sekitar 3 meter di belakang orang terakhir. Andi tertegun. "Siapa itu?" tanyanya keras. Rombongan berhenti dan menoleh. Tapi saat semua lampu senter diarahkan ke arah yang sama, sosok itu hilang. Hanya ada bayangan pepohonan yang bergoyang ditiup angin yang tiba-tiba datang dengan kencang. "Kita hanya berdua-belas kan?" tanya Rina dengan suara yang nyaris hilang. Andi mencoba menenangkan mereka. "Iya, cuma kita. Mungkin itu pendaki lain yang juga lagi ngejar waktu." Tapi di dalam hati Andi, ia tahu satu hal yang mengerikan. Orang tadi tidak memakai tas, tidak memakai sepatu gunung, dan yang paling parah, sosok itu tidak memiliki bayangan meski terkena cahaya senternya secara langsung. Itulah saat pertama kali mereka menyadari bahwa jumlah mereka bukan lagi 12. Sesuatu yang lain telah masuk ke dalam barisan,
mengikuti mereka dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan wajah aslinya. Setelah kejadian di perbatasan maghrib tadi, suasana di dalam rombongan benar-benar berubah total. Tidak ada lagi candaan Bayu yang biasanya memecah kesunyian. Yang ada hanyalah suara gesekan kain jaket parasut dan langkah kaki yang dipaksakan di atas tanah yang semakin menanjak. Andi, yang berada di posisi paling depan sebagai leader, berusaha keras menyembunyikan getaran di tangannya saat memegang senter. Ia tahu, sebagai ketua, ia tidak boleh terlihat goyah, tapi logika yang selama ini ia agungkan mulai runtuh berkeping-keping. Andi, pelan-pelan sedikit, suara Rina terdengar lirih dari barisan tengah. Andi berhenti sejenak, memutar badannya untuk memastikan semua anggota masih berada dalam jangkauan pandangan. Cahaya headlamp mereka yang saling bersilangan menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di batang pepohonan besar. Hutan Lawu di malam hari bukanlah tempat yang ramah. Pohon-pohon itu tampak seperti raksasa yang sedang membeku, mengawasi setiap gerak-gerik manusia yang berani mengusik ketenangan mereka. Oke, kita istirahat 5 menit di sini. Atur napas, minum dulu, kata Andi. Semuanya langsung terduduk lemas di jalur yang sempit. Saat itulah, Andi merasa inilah saatnya untuk melakukan pengecekan ulang yang lebih teliti. Ia tidak ingin dihantui oleh penglihatan sosok berjaket abu-abu tadi. Ia ingin memastikan bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan dan kurangnya oksigen. Dengar semuanya, gue mau absen ulang. Tolong sebutkan nama kalian satu persatu dari depan ke belakang, perintah Andi. Andi memulai, 1 Andi. 2 Rina, sahut Rina dengan suara yang masih bergetar. 3 Bayu, timpal Bayu sambil mencoba mengatur napasnya yang berat. Absen terus berlanjut. 4, 5, 6, hingga sampai ke anggota terakhir, Dimas, yang menyahut. 12 Dimas. Andi menarik napas lega. Tuh kan, 12. Kita lengkap. Namun, kelegaan itu hanya bertahan selama 3 detik. Saat Andi hendak mematikan senternya untuk menghemat baterai, matanya menangkap sesuatu di luar lingkaran cahaya mereka. Sekitar 3 meter di belakang Dimas. Ada sebuah cahaya redup yang berasal dari senter yang hampir habis baterainya. Cahaya itu tidak bergerak, hanya menyorot ke arah kaki seseorang. Jantung Andi berdegup kencang. Ia mengarahkan senter utamanya yang sangat terang ke arah cahaya redup itu. Dan di sana, sosok berjaket abu-abu tadi masih ada. Ia berdiri mematung, kepalanya tertunduk, sehingga wajahnya sama sekali tidak terlihat oleh tudung jaketnya yang basah. Yang membuat darah Andi serasa membeku adalah kaki sosok itu. Ia memakai celana kain hitam yang sudah robek-robek di bagian bawah, dan ia tidak memakai sepatu. Kaki itu tampak sangat putih, pucat seperti warna marmer, dan kuku-kukunya terlihat menghitam. Dimas, jangan nengok ke belakang, bisik Andi dengan nada yang sangat rendah. Tapi terlambat. Dimas yang merasa ada sesuatu yang aneh di belakangnya, refleks memutar badannya. Dimas berteriak histeris hingga jatuh terduduk. Siapa itu? Siapa LO? Teriak Dimas. Seketika seluruh rombongan berdiri dan mengarahkan senter mereka ke arah yang sama. Tapi, secepat kilat cahaya itu mengenai sasaran, sosok itu menghilang. Hilang begitu saja, seperti asap yang ditiup angin. Tidak ada suara semak-semak yang bergeser, tidak ada suara langkah lari. Benar-benar sunyi. Tadi ada orang di belakang gue, Ndi. Ada orang. Dimas merangkak maju, mendekati teman-temannya dengan wajah yang sangat ketakutan. Bayu mencoba menenangkan Dimas, meski tangannya sendiri terlihat gemetar hebat. Mungkin pendaki lain, Dim. Mungkin dia cuma mau gabung tapi malu, kata Bayu mencoba menghibur diri sendiri. Meski ia tahu ucapannya sangat tidak masuk akal. Siapa pendaki yang tidak membawa tas, tidak memakai sepatu, dan menghilang dalam sekejap di tengah hutan segelap ini? Andi melihat ke arah teman-temannya. Ia bisa melihat ketakutan yang murni di mata mereka. Rina mulai menangis tanpa suara. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah atas jalur, arah yang seharusnya mereka tuju. Langkah itu terdengar berat dan lambat. Trak, trak, trak. Semua senter diarahkan ke depan. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat mereka mengarahkan senter kembali ke bawah, ke arah jalur yang baru saja mereka lewati, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di atas tanah yang baru saja mereka injak, terdapat jejak kaki telanjang yang masih basah. Jejak itu tidak hanya satu pasang, tapi berderet rapi mengikuti barisan mereka, seolah-olah pemilik jejak itu baru saja berjalan tepat di tengah-tengah barisan mereka sejak tadi. Ini nggak mungkin, bisik Rina sambil menunjuk jejak kaki tersebut. Jejak itu tampak aneh, jari-jarinya sangat panjang, dan arah jalannya tidak menentu, terkadang lurus, terkadang seperti berputar-putar di sekitar tempat mereka berdiri. Andi menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan manusia.
Ia teringat pesan Mbah Darmo tentang pendaki ke-13. Mitos itu mengatakan bahwa di Gunung Lawu, jika sebuah rombongan berjumlah genap dan melewati batas maghrib, gunung akan menggenapinya dengan mengirimkan satu penghuni dari dunia sana untuk mengawasi. Atau bahkan untuk menggantikan posisi salah satu dari mereka. Kita nggak bisa diem di sini, kata Andi dengan tegas, meskipun suaranya pecah. Kita harus jalan terus sampai ketemu tempat yang lebih terbuka. Jangan ada yang melihat ke belakang, apapun yang kalian dengar, jangan pernah menoleh. Pegang pundak teman di depan kalian, jangan lepas. Mereka mulai berjalan kembali dalam formasi yang sangat rapat. Andi di depan, Dimas di tengah agar terjaga, dan Bayu di paling belakang karena ia yang paling kuat fisiknya. Namun, baru berjalan beberapa menit, Bayu merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. Rasanya seperti embusan napas, tapi baunya sangat busuk. Seperti bau daging yang sudah membusuk berhari-hari di dalam air. Bayu berusaha sekuat tenaga untuk tidak menoleh. Ia terus berjalan sambil mulutnya tak henti-henti merapalkan doa. Namun, ia merasa langkah kakinya menjadi semakin berat, seolah-olah ada beban tambahan yang bergantung di tas carrier-nya. Di saat yang sama, Rina yang berada di depan Bayu, mulai mendengar bisikan lembut di telinganya. Suara itu bukan suara teman-temannya. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil yang merintih, "Kak, tungguin aku kak, kakiku sakit." Rina menutup telinganya dengan kedua tangan sambil terus berjalan setengah berlari. Ketakutan itu menjalar seperti api di musim kering. Mereka sadar, sosok ke-13 itu tidak lagi hanya mengikuti di belakang, ia sudah berada di dalam barisan. Ia bergerak di antara mereka, menyentuh mereka, dan mungkin sedang memilih siapa di antara 12 orang ini yang akan ia bawa pergi selamanya saat mereka mencapai titik tertingginya nanti. Harapan adalah hal yang paling berbahaya saat kalian sedang tersesat di Gunung Angker. Ketika Andi melihat seberkas cahaya kuning kemerahan yang bergoyang di balik rimbunnya pohon-pohon cantigi, hatinya melonjak. Dalam logikanya yang sudah terkoyak, cahaya berarti manusia. Cahaya berarti api unggun, kopi hangat, dan rasa aman. Lihat, ada lampu di depan. Kayaknya ada rombongan lain yang buka tenda, teriak Andi dengan suara serak. Rombongan yang tadinya lunglai mendadak mendapatkan sisa sama tenaga. Mereka mempercepat langkah, hampir berlari menembus jalur yang semakin licin dan terjal. Namun, semakin mereka mendekat, cahaya itu tidak terasa seperti lampu senter atau lampu LED pendaki modern. Cahaya itu berkedip-kedip, memancarkan rona oranye yang dalam, mirip seperti cahaya obor bambu zaman dulu. Baunya pun berubah. Bukan lagi bau belerang atau bau tanah, melainkan bau dupa yang sangat menyengat, bercampur dengan wangi bunga kenanga yang mendadak menyeruak di tengah hutan. "Di, tunggu, kok baunya aneh?" Rina menarik jaket Andi. Langkah Rina melambat. Insting wanitanya mengirimkan sinyal bahaya yang sangat kuat. Namun, Andi dan beberapa teman lainnya seolah tidak mendengar. Mata mereka kosong, hanya terpaku pada cahaya di depan sana. Saat mereka berhasil menembus semak belukar terakhir, mereka tidak menemukan sebuah area camp yang luas. Mereka menemukan sebuah pemukiman. Di depan mereka, di lereng yang seharusnya curam dan berbatu, berdiri puluhan kios sederhana yang terbuat dari kayu hitam dan bambu. Cahaya obor berjajar di sepanjang jalan setapak yang bersih, seolah baru saja disapu. Anehnya, tempat itu sangat ramai. Mereka bisa melihat bayangan orang-orang yang berlalu lalang, memakai pakaian tradisional Jawa lengkap, beskap untuk pria dan kebaya untuk wanita. Namun, ada yang salah dengan keramaian itu. Tidak ada satupun suara percakapan yang terdengar. Semuanya sunyi, kecuali suara denting gamelan yang sangat halus, seolah-olah dimainkan dari kejauhan namun terasa bergetar di dalam dada setiap pendaki. "Ndi, ini pasar setan kan?" Bayu berbisik dengan wajah yang putih pucat. Ia teringat cerita para sesepuh base camp. Barang siapa yang terjebak di pasar setan Lawu, dilarang keras untuk mengambil atau membeli apapun. Jika kalian mendengar suara orang menawarkan barang, kalian harus melemparkan koin ke tanah sebagai simbol transaksi, agar kalian bisa lewat dengan selamat. Tapi rombongan ini tidak siap. Mereka tidak membawa koin, mereka hanya membawa ketakutan. Tiba-tiba, seorang wanita tua dengan rambut putih panjang yang terurai hingga ke pinggang muncul dari balik salah satu kios. Ia berjalan mendekati Andi. Wajahnya sangat keriput, tapi matanya sangat putih, tidak memiliki pupil. Ia menyodorkan sebuah bungkusan yang dibalut daun pisang kering. "Tuku le, murah. Belina, murah." Suaranya terdengar seperti gesekan dua bilah kayu kering. Andi mematung. Ia merasa tubuhnya tidak bisa digerakkan, seolah-olah ada ribuan jarum yang menusuk sarafnya. Saat itulah, salah satu teman mereka yang paling muda dan penakut,
sebut saja namanya Fajar, mendadak berteriak histeris. Fajar melihat ke bawah, ke arah kaki-kaki orang yang berlalu lalang di pasar itu. Mereka semua tidak menapak tanah. Mereka melayang beberapa sentimeter di atas jalur setapak. Lari, jangan lihat ke belakang. Lari. Andi tersadar dari hipnotisnya. Ia menarik tangan Rina dan Dimas. Mereka berbalik arah, mencoba kembali ke jalur setapak yang asli. Namun, pasar itu seolah-olah memanjang tanpa batas. Kemanapun mereka berlari, kios-kios bambu itu selalu ada di kiri dan kanan mereka. Suara gamelan yang tadinya pelan, kini berubah menjadi riuh rendah, bercampur dengan suara tawa melengking dan bisikan ribuan orang yang memanggil-manggil nama mereka satu persatu. Andi, Rina, Bayu, ikut kami. Di tengah kekacauan itu, Rina tiba-tiba terjatuh. Ia merasa ada tangan-tangan dingin yang tidak terlihat menarik pergelangan kakinya. Saat Andi mencoba menolongnya, ia melihat sosok berjaket abu-abu, pendaki ke-13 itu, berdiri tepat di tengah pasar. Kali ini, tudung jaketnya terbuka. Tidak ada wajah di sana. Hanya ada gumpalan kabut hitam yang berdenyut, dan di tengah kabut itu, tampak wajah Bayu yang sedang menangis terseduh-seduh, padahal Bayu asli sedang berdiri di samping Andi. "Be, lo lihat itu!" teriak Andi. Bayu hanya bisa menggeleng, ia menutup matanya rapat-rapat sambil merapalkan doa dengan suara keras. Teror psikologis ini benar-benar menghancurkan mental mereka. Mereka merasa seperti sedang diputar-putar di dalam mesin waktu. Satu detik mereka berada di pasar yang ramai, detik berikutnya mereka merasa sedang berada di dalam kuburan yang gelap. Dengar semuanya, pegangan tangan. Jangan ada yang lepas. Andi memerintah. Mereka membentuk lingkaran kecil di tengah jalur pasar gaib itu. Andi mengeluarkan botol air mineral yang sudah didoakan oleh ibunya sebelum berangkat. Ia mencipratkan air itu ke sekeliling mereka. Seketika, suara riuh pasar itu berhenti. Obor-obor bambu itu padam satu persatu dalam sekejap. Suasana kembali menjadi gelap gulita. Saat Andi menyalakan kembali senternya, pasar itu sudah hilang. Yang ada di depan mereka hanyalah jurang yang sangat dalam. Hanya selangkah lagi, jika mereka tadi terus mengikuti cahaya obor, mereka semua akan terjun bebas ke dalam jurang maut. Napas mereka memburu. Keringat dingin mengucur deras. Namun, saat Andi melakukan pengecekan anggota kembali, ia merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak. "Tunggu, di mana Fajar?" Lingkaran itu kini hanya terdiri dari 11 orang. Fajar, yang tadi berteriak paling keras, sudah tidak ada di sana. Tidak ada bekas langkah kaki, tidak ada suara minta tolong. Fajar hilang ditelan kegelapan pasar setan, meninggalkan tas carrier-nya yang tergeletak terbuka di pinggir jurang, dengan isinya yang berserakan. Termasuk sebuah bungkusan daun pisang kering yang tadi ditawarkan oleh si wanita tua. Mereka baru saja menyadari satu hal yang paling mengerikan. Fajar tidak hilang karena tersesat. Fajar telah dibeli oleh pasar itu untuk menjadi bagian dari mereka selamanya. Dan pendaki ke-13, ia masih ada di sana, kini berdiri lebih dekat, tepat di dalam lingkaran mereka, menggantikan posisi Fajar yang kosong. Kehilangan Fajar di pinggiran jurang pasar setan meninggalkan lubang besar di mental rombongan itu. Tidak ada tangisan yang meledak, karena ketakutan mereka jauh lebih besar daripada rasa duka. Mereka berjalan dalam diam, menyeret kaki mereka menuju area datar yang sedikit lebih terlindung dari angin. Andi tahu, jika mereka terus berjalan dalam kondisi syok seperti ini, satu persatu dari mereka akan jatuh ke jurang atau hilang ingatan. "Kita camp di sini sekarang." Suara Andi terdengar mati, nyaris tanpa emosi. Tanpa banyak bicara, mereka berbagi tugas. Dalam waktu singkat, 2 buah tenda kapasitas 6 orang berdiri bersampingan. Andi, Rina, Dimas, dan 3 orang lainnya berada di tenda pertama. Bayu dan 5 sisanya di tenda kedua. Di tengah-tengah tenda, mereka mencoba menyalakan kompor portable untuk sekadar membuat air hangat. Namun, api dari kompor itu terus-menerus bergoyang secara aneh. Warnanya bukan biru atau oranye normal, melainkan hijau pucat, dan suhu di sekitar mereka bukannya menghangat, malah terasa semakin dingin. Dingin yang tidak wajar, seperti dinginnya es yang menyentuh tulang sumsum. "Di, gue nggak kuat, rasanya ada yang merhatiin kita dari balik pohon itu," bisik Rina sambil menunjuk ke arah pohon besar yang batangnya meliuk-liuk di depan tenda mereka. Andi hanya bisa diam. Ia sendiri melihat dengan jelas bahwa di balik pohon itu, sebuah tangan pucat dengan jari-jari yang sangat panjang sesekali muncul dan menghilang, seolah-olah sedang bermain petak umpet dengan mereka. Ia memerintahkan semua orang masuk ke dalam tenda, dan mengunci resleting rapat-rapat. "Jangan ada yang keluar. Apapun yang kalian dengar, jangan dibuka," pesannya keras agar terdengar sampai ke tenda sebelah.
Di dalam tenda yang gelap, hanya diterangi oleh sebuah lampu tenda, lantern, yang cahayanya mulai meredup, mereka duduk berhimpitan. Kesunyian malam di Lau mulai berbicara. Dari luar tenda, terdengar suara langkah kaki yang sangat pelan. Srek, srek, srek. Langkah itu mengelilingi tenda mereka berkali-kali. Suaranya seperti langkah orang yang menyeret salah satu kakinya. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu tenda Andi. Semuanya menahan napas. Mereka bisa melihat siluet dari luar melalui kain tenda yang tipis karena terkena cahaya bulan yang pucat. Siluet seseorang yang duduk jongkok, membelakangi pintu tenda. "Mas, kopinya mana?" Suara itu terdengar lagi. Parau, berat, dan seperti ada suara lendir di setiap kata-katanya. Itu adalah suara Fajar. Tapi mereka semua tahu, Fajar, yang mereka kenal suaranya tidak seperti itu. Dimas, yang paling dekat dengan pintu tenda, mulai gemetar hebat. Ia melihat ujung kain tenda, bagian bawah perlahan-lahan terangkat, seolah ada tangan yang mencoba meraba masuk dari luar. Bau busuk yang sangat menyengat, bau seperti bangkai binatang yang sudah berulat, mulai memenuhi ruangan sempit itu. "Jangan dibuka, Dim. Jangan." Andi mencengkeram bahu Dimas. Namun, teror yang sebenarnya terjadi di tenda sebelah. Tiba-tiba terdengar suara teriakan tertahan dari tenda yang ditempati Bayu. Andi ingin keluar untuk menolong, tapi tubuhnya kaku saat melihat siluet di depan tendanya perlahan-lahan berdiri. Siluet itu tidak lagi jongkok, ia terus memanjang, melewati tinggi pintu tenda, terus memanjang hingga tingginya hampir menyamai pohon di belakang mereka. Tiba-tiba, dari atas tenda, terdengar suara kuku yang menggaruk-garuk kain parasut. Kriet, kriet. Garukannya pelan tapi pasti, seolah makhluk di luar sana sedang mencari celah untuk masuk atau sekadar ingin menyiksa mental mereka. "Andi, tolong gue. Panas, Di, panas." Suara itu kini berubah menjadi suara Bayu yang merintih dari arah luar. Padahal, Andi bisa mendengar suara Bayu yang asli sedang berteriak ketakutan di tenda sebelah. Makhluk ini mulai meniru suara teman-teman mereka untuk memancing salah satu dari mereka keluar. "Tutup telinga kalian. Jangan dengerin," teriak Andi. Di tengah kegentingan itu, lampu tenda tiba-tiba mati total. Kegelapan pekat menyelimuti mereka. Di dalam kegelapan itu, Rina merasakan sebuah tangan yang sangat dingin membelai pipinya. Tangan itu kasar, bersisik, dan berbau tanah kuburan. Rina ingin berteriak, tapi mulutnya seolah terkunci. Ia bisa merasakan wajah sesuatu berada tepat di depan wajahnya, karena embusan napas yang busuk itu menerpa kulitnya. "Satu lagi," bisik suara itu tepat di telinga Rina. Andi dengan gemetar merogoh sakunya, mencari korek api atau senter kecil. Saat ia berhasil menyalakan senternya dan mengarahkannya ke pojok tenda, ia melihat sosok berjaket abu-abu itu sedang duduk di pojok, berdesakan dengan teman-temannya. Sosok itu tidak lagi menyembunyikan wajahnya. Tudung jaketnya terbuka, menunjukkan wajah yang hancur, dengan mata yang hanya tersisa lubang-lubang hitam yang mengalirkan cairan kental. Sosok itu menempelkan jari telunjuknya yang kurus ke depan bibirnya yang sudah membusuk. Seketika, Andi pingsan karena syok yang luar biasa. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi mereka. Mereka tidak lagi dikejar, mereka sudah dikurung. Di luar sana, suara tawa melengking mulai sahut-menyahut dengan suara burung malam seolah merayakan pesta atas mangsa yang sudah masuk ke dalam jebakan. Matahari pagi di Gunung Lau seharusnya menjadi pemandangan yang paling indah di dunia. Namun bagi Andi, saat ia terbangun dengan kepala yang berat dan mata yang perih, cahaya matahari itu terasa seperti ejekan. Ia menemukan dirinya tergeletak di lantai tenda yang dingin. Teman-temannya yang lain masih tertidur, atau mungkin pingsan, dalam posisi yang tidak beraturan. Andi segera teringat kejadian semalam. Ia merangkak keluar tenda dengan panik. Hal pertama yang ia lihat adalah tenda kedua, tempat Bayu berada. Tenda itu sudah robek besar di bagian atasnya, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar mencabiknya dari luar. "Bayu, kalian di dalam!" Andi berteriak sambil berlari menuju tenda itu. Satu persatu teman-temannya keluar dengan wajah lesu dan mata sembab. Namun, saat mereka berkumpul di depan tenda yang robek itu, mereka menyadari satu kenyataan pahit. Bayu tidak ada di sana. Dan bukan hanya Bayu. Dimas, yang semalam duduk di pojok tenda Andi, juga hilang tanpa jejak. Mereka menemukan jejak kaki basah yang mengarah ke puncak, tapi jejak itu hanya terdiri dari satu kaki kanan. Di samping jejak itu, ada bekas seretan sesuatu yang berat, seolah-olah Bayu dan Dimas dibawa pergi dalam keadaan tidak berdaya. "Kita harus turun. Sekarang. Jangan pikirkan apa-apa lagi, kita harus selamatkan yang masih ada," perintah Andi dengan air mata yang mulai mengalir. Perjalanan turun menjadi perjalanan yang penuh dengan trauma.
Mereka tidak lagi melihat keindahan Lawu. Mereka hanya melihat maut di setiap tikungan jalur. Anehnya, perjalanan turun yang biasanya memakan waktu 6 jam, kali ini terasa sangat cepat. Hanya dalam waktu 3 jam, mereka sudah melihat atap base camp. Saat mereka sampai di base camp dengan kondisi compang camping dan hanya tersisa 9 orang, Mbah Darmo sudah berdiri di depan warungnya. Beliau tidak bertanya apa-apa. Beliau hanya menyiapkan 9 gelas kopi hitam dan sepiring pisang goreng. Sudah saya bilang, jangan menantang waktu maghrib, ucap Mbah Darmo pelan sambil menatap ke arah puncak gunung yang tertutup awan hitam. Gunung tidak butuh tumbal, tapi gunung butuh penghormatan. Teman-temanmu, mereka tidak hilang. Mereka hanya pindah tugas untuk menjadi pendaki ke-13 yang akan mengawasi pendaki sombong berikutnya. Andi tertunduk lesu. Ia melihat ke arah tangannya yang masih memegang jaket abu-abu lusuh yang ia temukan tersangkut di resleting tendanya pagi tadi. Jaket yang baunya persis seperti bau Bayu dan Fajar yang bercampur dengan bau tanah. Sampai hari ini, Fajar, Bayu dan Dimas tidak pernah ditemukan. Tim SAR mencari hingga ke ceruk-ceruk paling dalam, namun hasilnya nihil. Kejadian ini menjadi rahasia kelam bagi Andi dan teman-temannya yang tersisa. Setiap kali mereka melihat gunung, mereka selalu teringat bahwa di atas sana, di antara kabut dan kedinginan Lawu, ada 3 orang teman mereka yang masih terus berjalan, menanti pendaki lain yang melakukan kesalahan yang sama. Itulah akhir dari perjalanan mencekam di Gunung Lawu. Sebuah harga yang sangat mahal untuk sebuah ambisi yang buta. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di dunia ini, kita bukan satu-satunya penghuni. Ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar, dan ada waktu-waktu yang harus kita hormati. Apakah kalian punya cerita serupa? Atau mungkin kalian pernah merasa menjadi orang tambahan dalam sebuah rombongan? Tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar, karena di Suara Bercerita, setiap pengalaman horor kalian layak untuk didengar. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman pendaki kalian agar mereka tetap waspada. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Tetaplah terjaga, karena kegelapan selalu punya cara untuk menyapa. Selamat malam,